Dalam folklor masyarakat Melayu di wilayah Kalimantan Barat dan beberapa daerah perbatasan Malaysia, burung tujuh dikenal sebagai salah satu makhluk gaib paling misterius yang sering dikaitkan dengan suara tangisan malam dan pertanda kematian. Nama burung tujuh berasal dari kepercayaan tentang tujuh suara burung yang terdengar bersamaan pada malam hari. Masyarakat percaya suara tersebut bukan berasal dari burung biasa, melainkan pertanda bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Dalam banyak cerita rakyat, burung tujuh tidak selalu terlihat secara langsung. Sebagian besar saksi hanya mendengar suaranya. Suara itu digambarkan seperti campuran antara tangisan perempuan, jeritan burung malam, dan siulan panjang yang terdengar dari arah hutan atau langit gelap. Konon, suara tersebut biasanya terdengar menjelang tengah malam atau sebelum subuh. Penampilan burung tujuh sendiri berbeda-beda tergantung cerita daerah. Beberapa kisah menggambarkannya sebagai sosok perempuan berambut panjang dengan pakaian putih lusuh yang mampu berubah menjadi burung besar berwarna hitam. Ada juga yang percaya makhluk ini memang berupa kumpulan tujuh burung gaib yang selalu muncul bersamaan di atas rumah atau hutan tertentu. Dalam beberapa legenda Melayu lama, burung tujuh dipercaya sebagai pembawa pesan dari dunia roh. Karena itu, masyarakat dahulu sangat takut ketika mendengar suara burung aneh pada malam hari, terutama jika suara tersebut terdengar berulang dan tidak berpindah tempat. Beberapa cerita rakyat bahkan menyebut orang yang mendengar suara burung tujuh terlalu dekat bisa mengalami sakit mendadak, mimpi buruk berulang, atau melihat penampakan perempuan berdiri di dekat rumah pada malam berikutnya. Hal yang paling dikenal dari legenda burung tujuh adalah suasana yang muncul sebelum kemunculannya. Masyarakat sering menggambarkan malam menjadi sangat sunyi secara tiba-tiba. Hewan-hewan berhenti bersuara, angin terasa dingin, lalu terdengar suara burung panjang dari arah gelap yang sulit ditentukan asalnya. Dalam beberapa kisah lama, burung tujuh juga dipercaya sering muncul di dekat hutan tua, rawa, sungai besar, dan jalur sepi yang jarang dilewati manusia pada malam hari. Karena itulah, sebagian masyarakat dulu menghindari bepergian sendirian setelah tengah malam, terutama jika mulai terdengar suara burung aneh dari arah pepohonan. Di era modern, banyak orang menganggap cerita burung tujuh hanyalah bagian dari mitos masyarakat Melayu yang berkembang dari suara burung malam biasa. Namun di beberapa daerah pedalaman Kalimantan dan perbatasan Melayu, cerita tentang tujuh suara burung yang muncul sebelum kejadian buruk masih terus dipercaya hingga sekarang. Dan dalam sebagian besar cerita lama, orang yang mendengar suara burung tujuh biasanya berharap satu hal: agar suara itu tidak berhenti terlalu dekat dengan rumah mereka. Sebuah cerita yang cukup dikenal di daerah pedalaman Kalimantan Barat berasal dari pengalaman seorang nelayan sungai yang mengaku pernah mengalami kejadian aneh saat pulang melewati jalur rawa pada malam hari. Kejadian itu terjadi ketika ia baru selesai mencari ikan bersama dua rekannya di sungai kecil dekat area hutan bakau. Menurut ceritanya, malam itu mereka pulang lebih lambat dari biasanya karena cuaca sempat buruk. Kabut mulai turun tipis di atas permukaan sungai dan suasana di sekitar rawa terlihat sangat gelap. Awalnya tidak ada yang aneh. Perahu mereka berjalan perlahan mengikuti arus sungai sambil diterangi lampu kecil di bagian depan. Namun sekitar tengah malam, salah satu rekannya tiba-tiba meminta mesin perahu diperlambat. Ia mengatakan mendengar suara burung dari arah hutan rawa. Awalnya suara itu terdengar sangat jauh, seperti suara burung malam biasa. Tetapi beberapa detik kemudian, suara lain mulai menyusul dari arah berbeda. Lalu satu lagi, dan satu lagi, sampai akhirnya terdengar tujuh suara bersamaan dari sekitar rawa gelap di kanan kiri sungai. Menurut pengakuan mereka, suara itu tidak terdengar seperti burung biasa. Nada suaranya panjang, melengking, dan sesekali terdengar seperti tangisan perempuan yang ditahan. Suasana sungai langsung berubah sangat sunyi. Mesin perahu masih menyala, tetapi suara hewan malam di sekitar rawa tiba-tiba menghilang seluruhnya. Salah satu nelayan mulai membaca doa pelan karena percaya mereka sedang mendengar burung tujuh.
Namun suara-suara itu justru terdengar semakin dekat. Dalam kabut tipis malam itu, mereka kemudian melihat sesuatu bergerak di atas pepohonan rawa. Awalnya hanya bayangan hitam besar yang berpindah cepat dari satu pohon ke pohon lain. Tetapi beberapa detik kemudian, salah satu dari mereka melihat bentuk menyerupai perempuan berambut panjang berdiri di batang pohon dekat sungai. Menurut pengakuannya, sosok itu berdiri diam sambil menundukkan kepala. Pakaiannya putih panjang, dan rambutnya menutupi hampir seluruh wajah. Hal yang paling membuat mereka takut adalah suara burung tadi tiba-tiba berhenti bersamaan saat sosok itu perlahan mengangkat kepala ke arah perahu mereka. Menurut cerita mereka, pada saat itu angin di sekitar sungai langsung terasa sangat dingin. Dan dari arah atas rawa, terdengar suara kepakan besar seperti beberapa burung sedang terbang mengelilingi perahu. Salah satu nelayan langsung menyalakan mesin lebih kencang dan mencoba keluar dari area rawa secepat mungkin. Namun selama beberapa menit, suara kepakan dan jeritan burung terus terdengar mengikuti dari atas kabut. Mereka baru merasa aman setelah berhasil mencapai area sungai dekat permukiman warga. Keesokan harinya, warga sekitar mengatakan bahwa area rawa tempat mereka mendengar suara tersebut memang sudah lama dianggap sebagai lokasi munculnya burung tujuh. Menurut cerita masyarakat setempat, orang yang mendengar 7 suara burung bersamaan di area itu sebaiknya segera pergi dan tidak mencoba mencari sumber suaranya. Sampai sekarang, nelayan tersebut mengaku masih mengingat suasana sungai malam itu. Karena menurutnya, suara paling menakutkan bukan jeritan burungnya, tetapi keheningan rawa setelah ketujuh suara itu tiba-tiba berhenti bersamaan.